Oke. Bener uga. Iya. Petri lagi tuh ya. Petri kalau ya kalau. Aduh mah. Tapi mereka kurang ini sih, DPS. Team is picking. Memilih Ruby sebagai frontlinernya tim RRQ. Ini mereka cukup kuat kalau dilihat dari komposisi mereka. Tapi melawan Onyx yang seperti ini, rada gawat sih ya Om. Ada Popol Kupa kan masih? Popol Kupa? Masih. Popol Kupa masih ada. Dan bisa diambil kalau mau Oleh Popol Kupa Onyx. buat Onyx, ya benar. Kayak Popol Kupa bisa mandiri di area lininya sendiri. Terus ngebiarin Johnson Kadita kan akan sibuk Nah, di farming hero. yes. Popol Kupa bisa farming turret. Ya, dan juga kekuatan dari Aulus adalah kalau dia bisa hit dengan power of action. Yap. Kalau dia kena stun, Sulit untuk mendekat. Dan sekali kalau memang dia menggunakan Popol yang Kupa, nyala Kupa yang menjadi korban. betul. Atau ada pilihan lain? Pakito dan Pakito dan One One lagi. Picking. Sangat bahagia Pulung ngelihat One hari ini nongol 2 kali ya. banyak ya. Syukuran One nggak Pak terus ya. Pulung? Syukuran Pulung pulang nanti ini. MCL langsung ya. Seneng Kita angkat banget. piala MCL nanti berarti lo. Iya, seneng banget ngelihat One mau nongol mulu. Di sini Pulung bahagia, di situ Mirko juga bahagia Pak Pulung. Iya. Kita sebagai pecinta One ya. Karena Sekte One sejati ya. One adalah hero Sekte dengan One. puncak keimunan masalahnya. Iya. Puncak keimunan, Bude. Apalagi kalau cross buff tanknya adalah aktif ya. Terlihat Imun keren ya. Segala-galanya aktif. Dia tidak ada yang bisa menggagalkan. Ini last pick dari RRQ sih ngelihat Pakito, One Man. Time and tide Lagi. for no man. Lagi Om. Alright. Lagi. Comfort pick untuk RRQ Hoshi ini. Kecuali yang kita lihat Aulus baru ya. Kalau yang lainnya masih comfort pick dari RRQ. Oke. Masalahnya untuk Beatrix-nya ini posisinya itu hampir sama dengan hero-hero high ground yang mungkin bisa dibilang kayak Parsha, kayak Yip. Posisinya sama-sama jauh dengan Renner Apathy. Dia bisa memberikan tembakan dengan jarak sejauh itu dengan aiming yang sangat-sangat baik pula. Jadi game yang kedua antara Onyx Esports dan juga RRQ Hoshi akan langsung kita mulai aja. Akan berakhir 2-0 atau 1 sama. Kalian semualah yang akan menjadi saksinya. Siapa di antara kedua tim ini yang akan mendapatkan kemenangan, karena dengan hero-hero yang udah mereka ambil, dengan hero-hero yang mereka udah amankan, strateginya apakah berjalan dengan baik atau tidak? Yes. Itulah yang akan kita saksikan Betul. sesaat lagi. Dan inilah game yang kedua. Kita bakal minta suaranya untuk RRQ Kingdom. Mana suaranya? Untuk para Sonic juga jangan mau kalah. Sonic, mana suaranya? Waduh. Wow, rame banget. Inilah dia The Royal Derby game yang kedua. Onyx Esports dan juga RRQ Hoshi berhadapan satu sama lain. Albert, ini kali pertama dia menggunakan Aulus dan kita lihat sih gimana performanya juga. Alright. Tapi Aulus pastinya butuh waktu ya untuk bisa jadi bisa jadi ada perubahan dari tempo permainan yang dimainkan RRQ Hoshi. Yap. Mereka lebih pelan, mereka lebih karena untuk menjaga Aulusnya biar bisa dapetin farming pattern. Yap, karena kita tahu ya, udah rahasia umum Aulus level 12 baru akan sangat mengerikan sekali barusan. Rokursanya berhasil juga diamankan oleh player dari Onyx Esports. Pakito yang digunakan oleh Suns udah langsung akan menghilangkan karena satu Little Wonder yang tadi sebelumnya diamankan oleh RRQ Hoshi. Ya, mencoba untuk memberikan pressure pula dari tim RRQ, berotasi terus menerus dan ngebikin gimana caranya dari Onyx terlambat untuk dapetin level 4. Kayaknya agak sulit juga. Giboy sekarang udah level 3 nih. Kalau udah level 4, dia bisa mubeng kemanapun yang dia mau. Ngasih pressure ke semua lane yang ada. Benar, dan ini adalah double roamer strats untuk Yap. Onyx Esports. Jadi mereka akan bermain dengan super cepat terutama untuk di early. Jadi mid lanernya di sini pertama kali ada Johnson, dia hit di level 4 nanti di menit kedua. Recall balik dan langsung tabrak dengan sama HP. Oke, kita lihat aja apakah kali ini mobil travel lane of down Oke. antar kota, antar provinsi, antar turret sampai dengan ke base turret. Efeknya seperti apa? Karena kalau kita lihat dari Godland sendiri masih adem ayem, masih aman antar Renard dan juga satu crossbow yang terus dikeluarkan oleh One. Oh wow, awal-awal kayak gini kayak beda banget. Kayak damai, sejahtera, iya, hening, tenang. Tenang karena semuanya kepengen cepet-cepet level 4. Apalagi Onyx Esports, mereka butuh banget timing untuk dapetin level 4, berotasi. Sedangkan dari RRQ juga fokus untuk ngefarminginnya Albert untuk sampai cepat ke level 12.
Oke, dan ini dia. Dari pemain-pemain Onyx udah mulai, tapi sepertinya udah ada tabrakan di bagian depan dengan poin kristal yang dikeluarkan begitu aja. Bahkan untuk kali ini, turtle-nya menjadi milik dari Onyx Esports dan berhasil mendapatkannya. Tapi first blood-nya Ruby gak bisa kemana-mana, tapi malah Pakitonya dia berhasil langsung diamankan. Sansnya pun harus ditumbangkan. Wow, menahan cukup lama. Dan pertukarannya memang Arkeosi kehilangan first blood, tapi Sans yang menjadi korban. Awal yang udah untung dari Onyx bisa untuk diimbangi oleh RRQ Hosium. Nah, iya, dan lihat bagaimana crossing yang dilakukan oleh Albert sendiri. Dia dapat satu rock Ursa, dia langsung kabur ke belakang karena itu udah unggul, apalagi di bawah menit yang kelima. Yap. Tapi tadi balaskan juga loh Mawar. Tabrakan. Ih, tabrakan di tengah. Iya. Ada kecelakaan tunggal sepertinya kalau kita lihat dari minimap ya. Belum ada apa-apa, belum ada targetnya, udah nabrak tembok. Iya, memang mungkin di dalam rumput itu ya dia ngelihat ada seseorang kali. Oke. Coruscant side pun menjadi milik dari cewek. Sementara untuk Fayan ada di area mid, ada void kristal dikeluarkan. Sarsnya seorang diri dilompatin tapi malah mentok ke arah tembok sepertinya agak sedikit benjol itu jidatnya. Iya, tapi di Ultimate Illusion juga di pop up play dihentikan dan Sansa Maya dia memilih untuk kabur cewek menjadi korban. Sementara dari RRQ mereka masih maksa untuk berperang mengusir mundur Onyx Esports. Oke. Sementara itu Keyboy hampir aja bisa menabrak langsung ke arah Skylar. Tapi sekarang mobilnya udah pergi kembali. Sementara Sans akan melakukan farmingan karena dia udah kehilangan cukup waktu Bude. Iya. Skylar kayaknya enak banget sih di area bawah, dia bisa ngedapetin kill. Lalu sekarang dari RRQ Hoshi mereka bareng-bareng nih jalannya. Kayak mereka nggak akan untuk meninggalkan satu sama lain, mencoba untuk bergerak lebih berirama. Serudukan maut dari Keyboy menabrak Albert dalam bahaya. Follow dari RRQ Hoshi tidak sempat untuk mencoba hal itu. Kombinasi dari rapid touchdown ditambah dengan rough wave nggak bisa untuk dihindari seorang Albert. Akhirnya sopir travel antar kota antar provinsi mendapatkan ya satu nilai yang begitu baik, yang begitu mahal, di mana Albertnya berhasil langsung diamankan. Bootsnya berada di area mid, Keyboy-nya masih muter-muter, masih mencari target, tapi VYN pun udah mulai hadir pula nih Bude. Ya, kita harus ngebuka map terus-terusan sih. At least kalau ada yang lewat informasi. Informasi. Saya lagi jalan nih baru lewat. Iya, baru lewat sini ya, kosong ya. Ya pergi lagi orangnya, tapi turtle. Oke, sepertinya turtle akan di reset. Bootsnya pun udah balik lagi ke dalam lane yang dimiliki. Cuman kalau kita lihat dari minimap lagi, ada rock wave dan mendapatkan langsung ke arah Aulus. Berhasil lagi mendapatkan satu jalur utama yang dimiliki oleh RRQ Hoshi. Bahkan untuk kali ini ada Payan yang mulai maju ke bagian depan. Keyboy-nya berusaha untuk balik ke bagian belakang, melemparkan tapi mobilnya masih berhasil diamankan oleh R7. Bahkan untuk kali ini R7 masih mengingat lebih, ada Samuel tepat berada di depannya. R7 masih berusaha untuk langsung mengejar. Falling Star pun langsung lompat ke bagian depan. Ada 3 player ternyata di dalam rumputan tersebut, tapi R7 masih sangat-sangat tebal. Ya, dia tanky banget, menahan segalanya. Stardust Zen di pop up dan dia nahan semuanya. Gak ada burst damage yang bisa menghentikan R7, tapi Finn di sisi lain harus berhadapan dengan San, mencoba untuk mempertahankan jungle-nya. San seorang diri dengan adanya kembali dibuka oleh Clay, namun hati dapat terlalu terlambat. Sampai di bawah, Finn masih bisa selamat begitu pula dengan Clay. Cewek hadir mencoba untuk mengamankan 1 poinnya dan crossbow of tank pecah. Albert masih bisa selamat, tapi di area depannya berusaha untuk ditahan. R7 seorang diri melawan 3 member masih bisa survive dan kabur karena ada Skylar rotasi untuk melakukan backup ke area mid lane. Wow, rotasi yang begitu baik. Skylar hadir, Weskernya dikeluarkan, panik satu area Om. Yes, dan itu permainan yang super safe sih dari Onyx Esports. Mereka tidak memaksakan untuk maju karena sadar. Dan dia dari Skylar ini bisa membalikkan keadaan juga dan akhirnya reset posisi. Gak tertinggal terlalu jauh Onyx Esports. Itu barusan Weskernya emang ngagetin Mbak. The real jump scare barusan ya. Datang Weskernya, ada lagi nih Passion dikeluarkan, tapi ternyata tidak begitu mengenai ke arah siapapun Bude. R7 hitungan damage dan juga durability-nya bagus banget sih. Kayak dia selalu bisa keluar dari peperangan dengan darah yang sangat tipis. Timingnya untuk nahan-nahan di area depan juga pas banget. Kalau kita lihat sebenarnya dari Onyx Esports, mereka punya pressure yang lebih besar untuk RRQ Hoshi. Tapi dari RRQ Hoshi pun mereka masih berfarming Ria. Albertnya yang selalu jackpot 2 kali ketabrak. Iya itu dia, inilah keunggulan dari Johnson Kadita ketika gak ada yang bisa mematahkan. Dia akan berkuasa dengan permainan momentum. Dapatin 1, pasti unfair fight sama kondisinya di game yang pertama. Franco tarik 1, unggul. Sekarang Johnson Kadita nabrak, unggul. Di saat menang jumlah,
Unggul. gas. Gas. Oke. Di saat menang jumlah langsung gas, tapi ternyata ada satu altar parad lagi di area bottom lane udah berhasil dihancurkan. Bahkan di atas juga sepertinya udah tumbang altar turret. Namun kali ini di area mid ada lagi sebuah ledakan yang tercipta. Skylar menjadi korbannya. Barusan Repitazolnya akan menabrak arah Finka karena hampir aja, tapi masih bisa digocek. Finnya sedikit lagi, hati-hati, nggak ada Movender yang berhasil mengenai ke arah player yang dimiliki oleh Onyx Esports, tapi Wave Dragon-nya udah langsung nabrak juga ke R7, cuman dicuekin begitu aja karena R7 sangat-sangat tebal, layaknya kita menendang beton, Om Wawan. Oke. Dan sementara ini selalu mengganggu adalah Johnson yang nggak terpantau ada di mana. Yep. Dia akan bisa memberikan ledakan dadakan yang akan membuat momentum untuk Onyx Esports. Nah, itu dia tuh. Epic pasti di mana-mana ya kalau ada Johnson, tapi RRQ sih mereka berusaha untuk mengimbangi permainan, ngegocek satu sama lain. Waduh. Kayak ngeliat mobil langsung aduh keserempet gak ya? Oke. Ini R7 paling Starmoon ke arah mana? Oh, ke arah rerumputan tersebut ternyata. Ya, blind falling Starmoon yang rupanya nggak ada siapapun di area jungle, di area bush yang dicek oleh RRQ Husi. Sementara ini Nah, di menit yang ke-8 ini kita dia. lihat dari keduanya masih undi banget dari segi network. Nggak ada perbedaan terlalu mencolok, tapi dari segi turret, Onyx Esports maju ke area depan dengan adanya Robin yang dikeluarkan, tapi Ratu Tojo juga mengenai. Samoa yang mencoba untuk masuk ke area depan, Kiboy menjadi korban. Finn menyelamatkan dengan AM Open dan combo flicker. Begitu mengerikan punishment yang diberikan oleh RRQ Hosi kepada Onyx Esports. Inisiasi dari Onyx gak menghasilkan apapun. Ya, menurutku mereka terlalu cepat untuk menabrak dengan tanpanya persiapan dari Petrify. Yang masih cooldown tadi. Itu dia makanya. Iya. Barusan I'm offended, flicker, masukin turret, kelar Johnsonnya. Malfunction robot nih langsung. Oh. Gak bisa lagi masalah dengan item yang udah mungkin terlihat dari masing-masing Conflict. playernya. Iya, Clay ada Ice Queen One, oke lah. Jadi akan ada efek slow juga. Dari R7 yang super tanky dan Skylar DOD akan mengarah ke Malefic Roar. Samoa HT sebenarnya kurang satu item. Dia akan mengarah ke ini. Wah, itu dia Ini bootsnya sekalinya masuk. Satu weakness point lagi. Akankah Finnya langsung berhasil diamankan? Dan bener aja, weakness pointnya kebuka crossbow. Sehingga sedikit lagi Epi tersisa. Akankah cewek kali ini berhasil langsung terselamatkan dengan ada sebuah tabrakan revitas daunnya. Walaupun ceweknya berhasil langsung diamankan, tapi sekarang pemain yang dimiliki oleh Onyx Esports, mereka merajalela maju ke depan. RRQ Hosi pun langsung membalaskan keadaan di mana Albertnya pun mendapatkan 1 point kill tadi. S3 untuk 2 tentu RRQ mendapatkan sedikit kesalahan, tapi Albert udah ngedapetin level 12. Ini adalah power spike dari Aulus. Wah, ketabrak lagi dong. Sedikit lagi Epi tersisa dan sekarang R7 jet down. Oke, itu dia serangan kejutan yang terbangun. Datang dari Onyx Esports dan dua-duanya masih saling balas-membalas sebenarnya. Gak unggul terlalu jauh, baik untuk salah satu timnya. Iya. Ya, Hanya berbanding sekitar 600-an aja ya Om ya. ya tipis banget. Jadi masih bisa saling melawan, apalagi di sini Albert dia udah dapetin level 12 ke atas, 13. Nah, udah level 13. Barusan coba kita lihat, tapi bootsnya sekali masuk. Kukira Baywan ternyata bawah kawan, ternyata rame banget di dalam tersebut. Cuman mobilnya udah jalan nih, mobilnya mau pergi ke arah mana. Sementara cewek dengan satu solo pad yang dia miliki, barusan Emo Fendernya langsung dibalaskan dengan ada satu pergerakan dari Nelson Flower. Tapi ditembakin, dia punya WON, ada Rapid Touchdown. Skylar yang berhasil didapatkan juga, Skylarnya langsung dan begitu aja. Masing-masing dari marksman yang mereka miliki langsung hilang 1 untuk 1. Oh, itu dia. Dari backup Onyx Esports yang sangat cepat, Kiboy ngegas ke area tengah dan tabrakan maut pun terjadi. Dan Skylar nggak bisa kabur dari red top lane. Finnya dalam bahaya, Saki dapatkan kill atas Fin. Tapi Albert mencoba untuk mengejar. Fallen Salmon di pop up. 2 member, 3 member sudah bersiap untuk di red top lane. Tabrakan terjadi tapi Kiboy nggak mengenai sasaran yang tepat. Clay masih bisa bertahan. Kiboy terpisah dari kawanannya. Albert mengejar dan Clay pun bisa menjaga jaraknya. Kiboy tumbang. Sementara dari RRQ Hosi masih mengejar area mid lane-nya. Onyx Esports mulai balas-membalas pula. 2 ditukar dengan 1, tapi Sans ikut menjadi korbannya. Wah, itu satu pergerakan memang Albertnya sangat-sangat mengamuk sekali, tapi Samoa HT dan juga Boots ada di dalam area dari Lord itu sendiri. Sementara Albert masih berfokus, mereka tidak ada retribution, tapi pemain-pemain Onyx bahkan untuk kali ini ada Clay yang berhasil didapatkan. Sementara itu untuk Lordnya akan menjadi milik dari Arkeosi karena pemain Onyx tidak punya retribution dan juga Samoa HT tidak selamat, tidak jadi pulang. Samoa HT didapatkan. Oh, wow,
Kita pikir dia bakal selamat dengan recall yang pas banget, tapi itu kayaknya waktunya tinggal dikit banget ya Om ya. Yes. Dan muncul dari RRQ mereka ngecek semua tempatnya. Ya, apalagi Skylar yang dia punya habit, kebiasaan adalah untuk ngecek rumput-rumput. Ya, Dan tadi pas banget. pas banget. Boom. Itu kalau dari minimap tuh coba kita lihat tuh muter-muter tuh. Ano iki yo, ano iki yo kayak gitu kan. Ada dalam rumput masih muter-muter juga. Sementara R7 satu weakness point lagi mencoba untuk memanggil kembali One ya. Karena biasanya user One ngelihat satu weakness point sisa itu gregetan banget, gatel banget pengen maju. Bener, apalagi kalau sudah pecah dia bisa naik ke atas invulnerable juga. Nah ya, kan? itu dia, satu crossbow of tanknya akan menjadi wehe abratu ono iki yo ono enak. Numpang lewat lagi mobil ya. Ini adalah drift yang dilakukan oleh mobil tersebut, namun belum menemukan hasilnya pula Bude. Weng, RRQ dengan satu momen aja ngedapetin Lord dan ngedapetin beberapa punishment untuk Onyx Esports, membuat mereka dari segi net worth yang dari tadi tuh cuma bedanya nggak sampai 1000. Sekarang Yap. udah mulai 2700 ke tangan RRQ, padahal dari segi point kill, dari segi turret pula Onyx Esports kayak mereka awalnya mengungguli, tapi RRQ Hoshi satu Lord tuh ngebantu banget untuk nge-push tiap lane-nya. Wah, ini kita tinggal lihat aja nih, mereka masih berkumpul semuanya. Namun dengan ada purple buff yang masih bisa diamankan juga oleh pemain dari RRQ Hoshi, barulah mungkin mereka akan melakukan setup ulang lagi terhadap pertempuran yang akan mereka bangun. Wah, itu dia tadi batu. Anak iki ya, anak iki ya, itu lagi jalan-jalan juga. Sementara Oke, masih cukup lambat tempo permainan dari kedua tim yang sedang berlaga di Royal Derby ini. Karena mereka jarang loh kita lihat momen kayak begini antara RRQ dan juga Onyx ya. Mereka saling tunggu-menunggu, mereka saling mencari informasi, mereka sangat-sangat sabar sekali Bude. Ya, karena ngelakuin satu kesalahan aja bisa berakibat sangat fatal, ataupun dengan mulai terpisah-pisah ataupun kayak pick off bisa terjadi gitu di game ini. Dan sama HT sudah punya Genius One sekarang akan lebih tajam ya, apalagi dengan kombinasi Petrify, Rough Wave-nya. Untuk Skylar dia respect juga Athena Shield atau menjadi next item untuk Skylar. Ya, Finn sama Albert udah punya Athena Shield Om. Mereka full mencoba untuk bertahan dari gebrakan damage yang dimiliki oleh Onyx Esports. Yes, dan lihat RRQ juga mereka sabar banget, mereka gak mau terburu-buru karena sekali juga ke pick up momentum style dari Onyx Esports akan kebalik keadaannya. Dan belum lagi, ini udah masuk ke menit yang ke-15. Iya, udah mulai cukup lama respawnnya Om ya. Nah ini dia, respawn time yang bisa menjadi salah satu faktor juga kalau nanti keculik dengan rapid touchdown. Oke. Sementara itu untuk kali ini juga apa yang mereka lakukan, sementara itu dari Boots-nya langsung mundur lagi karena sekalinya salah masuk rumput. Begitu banyaknya sosok-sosok player dari RRQ Hoshi yang ada di dalam area tersebut dan Boots-nya pun mundur kembali. Ya, Lord akan menjadi satu hal yang akan ditarik ulur menjadi kuncian juga dari kedua tim. Ini Lord bakal jadi saksi sih peperangan seharusnya karena siapa yang gak terpancing dengan Lord yang kedua? Wah, siapa yang tidak menginginkan, busnya ngecek lagi kan ke dalam rumput. Coba ada orang lagi tuh. Satu langkah aja, satu jet kundo aja masuk ke dalam lalu keluar kembali. Cewek, clear wave terlebih dahulu. Sementara itu sekarang kita lihat coba dari tiap-tiap pemain. Semuanya masih setupnya sabar banget. Sabar banget Bude. Dan ada fun fact dari Grab di game 1 tadi, Hayabusa dari Albert mencetak GPM, game tertinggi di MPL Indonesia season 9 dengan perolehan 983,94 gold per minute. Wah. Kayaknya dia memecahkan rekornya sendiri sih. Itu dia Bude, itu dia dengan Rove udah dikeluarkan The Way of Dragon-nya. Godek langsung ke arah satu orang, tapi sekarang Evo Pendant udah langsung berhasil untuk menarik beberapa player juga. Namun double kill berhasil diamankan. Crossbow tank-nya ditambahin lagi dengan WWN, nggak bisa mendekat ke Skylar-nya. Skylar pun harus mundur, sementara untuk Onyx Esports di saat semuanya hening, ada sebuah tabrakan, ada sebuah setup yang membuat keadaan begitu berbeda. Serudukan mau tabrakan mau terjadi, RRQ sih nggak bisa untuk merespon hal itu. 3 korban berjatuhan, Om Wawa. Ya itu pas banget tadi, apalagi dengan Petrify. Skill yang masih dimiliki juga oleh Samohate tadi. Itu meledak-meledak. Dan kombinasi dengan Way of the Dragon yang langsung menumbangkan Esmeralda dari R7.
Hero tebel loh itu Esmeralda-nya. Tadi kalau kita intip itemnya, dia udah jadi itemnya. Nah ini kita lihat ya, ini replay oleh Samsung Galaxy A series. Lihat, dikombinasi langsung, gak napas sama sekali. R7 gak sempat untuk bereaksi. Ya, ini andai tidak ada WON, Skylar akan menjadi korban selanjutnya loh itu. Benar, untungnya ada WON yang menyelamatkan diri dia juga. Tapi triple kill udah cukup banget untuk cewek. Wah, masalahnya cewek tadi Bude, dengan itemnya berbeda dengan item di game pertama. Full attack semua di dalam tubuhnya. Undying Fury kali ini langsung dikeluarkan. R7, PYN, ada di area mid. Mereka memberanikan diri. Ada dash yang dimiliki juga oleh Lordnya. Ingin mendapatkan langsung ke arah best to best, tapi Clay-nya berusaha untuk mundur ke bagian belakang. Akankah mereka kehilangan momen dari Onyx Esports? Karena untuk kali ini Johnson-nya terkurung di bagian dalam. Sedikit lagi Epic Lisa, satu weakness point lagi. Tapi sekarang Way of Dragon-nya ke arah yang berbeda. Menjadi sebuah kesalahan kau yang akan dilakukan oleh Gus. Tapi Gus berhasil didapatkan. Sasna juga Sabohate langsung pergi dari area tersebut. Ya, berusaha untuk menghentikan Albert punya gebrakan. Boots di area belakang seorang diri tidak bisa untuk menahan damage yang dimiliki oleh RRQ Hosti dan membuat satu inhibitor ditekar dengan 2 member dari tim Onyx. Itu satu weakness point lagi pecah tuh. Satu ya? Satu lagi tadi. Kan Andai terbang tadi ada kejadian yang berbeda sih harusnya. Bener, dan ini Way of the Dragon-nya membuat lebih ke dalam. Jadi si cewek dia tidak bisa percaya untuk weakness point terakhirnya. Wah. Apaan tuh? I'm offended-nya nggak kena. Bahkan untuk Renner Apatia seperti belum ditembakkan. Masih di standby-kan aja. Standby mode on untuk kedua tim. Ini benar-benar game punya siapapun sih. Apalagi memasuki menit yang ke-18. Dan dari tim RRQ, mereka harusnya udah lebih aware dengan gebrakan milik tim Onyx. Tapi Onyx, walaupun RRQ udah tahu ini adalah daya gedor Onyx itu segede itu, susah banget buat ngebaca. Yap. Ini kalau dari win probability-nya kita tahu pasti Onyx sekarang akan sangat-sangat tinggi sekali win probability-nya sama Waya. Bener. Tapi balik lagi hasil akhirnya seperti apa karena kita tahu RRQ Hoshi punya segudang jurus untuk membalikan keadaan. Iya, stand player head to head by Lita di sini leadingnya ini jauh banget loh dari sisi KDA-nya. Yap. Apalagi Albert yang bermain dengan cukup agresif. Namun sayang sekali perform dia di game yang kedua ini bisa ditutupi dengan permainan yang ciamik dari Keyboy dengan Johnson-nya. Oke, santai lagi semuanya. Onyx Esports santai, sementara RRQ Hoshi pun harus mengulang lagi setupnya. Mereka harus sabar lagi. Tapi dari Onyx, seperti apa lagi nih ya yang akan mereka lakukan, Bude? Benar. Win probability yang tadi udah dibahas 67% ke Onyx Esports. Sementara RRQ terus kejar-mengejar dari kedua tim ini mencoba untuk memperbesar win probability by Samsung Galaxy A53 5G. Dari RRQ, kayak gimana caranya untuk membaca kejutan dari Keyboy? Nah ini nih susahnya buat RRQ Hoshi. Karena power dari Aulo sendiri udah mulai turun. Ya. Sedangkan tadi kalau kita tahu baru level 15. Waduh, langsung ketabrak dong Om Wawa PYN. Langsung ditendang dengan satu crossbow tank ataupun dengan satu Way of Dragon ya. Tapi sekarang dari cewek belum ada crossbow tank yang berhasil dia keluarkan. Darahnya sisa separuh. Bahkan untuk kali ini weakness point-nya masih diincar. Ada lagi Swallow Ped yang bisa dikeluarkan. Ditendang lagi dengan Jet Kundo tapi boots-nya gak berasa. Ada Winter Legend di bagian belakang. Tapi untuk kali ini Clay-nya berhasil langsung diamankan. Udah ada lagi nih biru Passion saatnya mundur lagi karena yang berbeda. Tapi boots-nya tertinggal di bagian belakang. Keyboy-nya menjadi sasaran. Akankah kali ini menjadi segudang RRQ Hoshi untuk bisa membalikkan keadaan? Inilah jurus yang udah kita omongin dari tadi. Udah ada seorang diri yang masih menjadi pilar utama dari Onyx Esports. Wow, RRQ Hoshi dengan satu fight yang berhasil mereka dapatkan. Padahal mereka kehilangan Clay terlebih dahulu. Tapi dengan memaksimalkan keadaan kali ini mereka akan trade Mid and karena RRQ terbuka kesempatan untuk melawan comeback di game kali ini. Masuk area tengah, gak peduli apapun. Game kedua berhasil dimenangkan oleh tim RRQ Hoshi. Wow, leg kedua Royal Derby menjadi milik RRQ Hoshi. Walaupun dari menit pertama Onyx sudah hampir bisa memenangkan pertempurannya, tapi balik lagi. Sesuatu yang udah ada di depan mata kita, sesuatu yang hadir belum tentu menjadi takdir. Dan itulah yang menjadi